kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan senantiasa bersalawat kepada Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Pada ayat ini bahkan lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tentang وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, tentang Nabi Muhammad yang dinyatakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu perang Uhud itu mati, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang lanjutannya, yaitu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Bahwasanya wa ma kana li nafsin, dan tidaklah suatu jiwa antamuta, yaitu mengalami kematian, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalan, sebagaimana ketetapan yang telah ditetapkan waktunya, kitaban muajjalan. Artinya di sini tidak ada seorang pun yang akan mati melainkan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ia memenuhi waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Karena itulah dalam ayat ini diungkapkan bahwasanya kitaban muajjalan, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini semakna dengan ayat di dalam surah Fatir ayat 11, Allah berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umri illa fi kitab." Dan sekali-kali tidaklah dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya yang berumur pendek, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis dalam kitab Allah, yaitu di Lauhil Mahfuz. Begitupun di dalam surah Al-An'am ayat 2 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari tin, yaitu dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menentukan waktunya, ajalnya. Wa ajalum musamman indah, dan ada pada sisinya ajal-ajal itu. Jadi sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat ini mengandung makna, yaitu memberikan semangat kepada kaum muslimin. Terlebih lagi kaum muslimin yang pengecut. Pengecut maksudnya tidak ingin ikut berperang, dan membangkitkan keberanian mereka untuk berperang. Karena sesungguhnya orang-orang pada waktu itu takut berperang, tentunya karena kematian, pastinya. Karena ketika kita berperang hanya dua, kalau tidak mati di medan perang, itu kita kembali dengan keadaan hidup, ya. Namun selain sahabat-sahabat ini banyak yang ingin syahid, ya, syahid di medan perang. Kita lihat banyak sahabat-sahabat yang ingin syahid, akan tetapi di ujung-ujung hidupnya akhirnya mati juga di tempat tidur mereka. Nah, namun ada juga beberapa yang pengecut, tidak ingin ikut berperang karena takut akan kematian. Maka di sini dijelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya kematian itu telah ditetapkan. Apakah itu kau berperang atau tidak? Kalau belum datang waktunya, maka kalian tidak akan mati. Dari ini untuk memacu sahabat-sahabat untuk ikut berperang. Kemudian dia dijelaskan bahwasanya diriwayatkan dari Habib Ibnu Zabyan mengatakan bahwasanya seseorang lelaki dari kalangan pasukan kaum muslimin yang dikenal dengan nama Hijr Ibnu Addi berkata bahwasanya pada waktu zaman itu, apakah gerangan yang menghambat kalian untuk menyeberangi sungai Tigris? Ini untuk menghadapi musuh kita. Padahal seseorang tidak akan mati
kecuali dengan seizin Allah menurut ketetapan waktu yang telah ditentukannya. Maka setelah mendengar perkataan ini, terinspirasi dari ayat itu, selanjutnya lelaki yang mendengar kata-kata itu langsung maju menyeberangi sungai Tigris dengan mengendarai kudanya. Dan ketika ia maju, maka semua pasukan kaum muslimin mengikuti jejaknya ketika musuh berhadapan dengan dia. Dia melewati sungai Tigris mulai dari orang tersebut pimpinan perang. Maka ikutlah semua kaum muslimin setelah mendengar ayat itu, perkataan itu bahwasanya kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalian berperang, kalau itu belum ajalkan, maka kalian akan tetap hidup kembali ke rumah masing-masing. Maka tatkala mereka menyeberangi, musuh pun kecut dan takut. Bahkan musuh pada waktu itu lari mundur. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan ini bahwasanya kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, apalagi mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi zaman-zaman perang, mungkin tidak terlalu takut untuk kematian. Akan tetapi apa yang perlu kita persiapkan adalah tetap untuk menjaga atau menghadapi kematian tersebut. Ketika kita nanti mati, bagaimana kita beramal di dunia ini, karena sudah tidak ada lagi peperangan di zaman kita ini. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina masih berperang, itu bisa dijadikan semangat. Nanti bagaimana kita semangat untuk sekarang ini di negara kita ini tidak ada peperangan. Nah, kita cukup bagaimana mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti, bagaimana beramal ya. Karena bisa jadi yang berperang pun di sini itu bisa jadi bukan karena Allah ya. Ingin dikatakan syahid, sama dengan melaksanakan sholat, ingin ria, dipuji oleh manusia. Karena lanjutan ayat ini, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki pahala di akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat tersebut. Nah, ini menjelaskan bahwasanya siapa yang amalnya hanya untuk dunia, niscaya akan mendapatkan hal tersebut. Nah, sama dengan berperang. Ketika berperang ingin dikatakan syahid, bukan tujuan akhirat, maka bisa jadi mereka akan mendapatkan gelar pahlawan, gelar syahid, akan tetapi di akhirat nanti tidak ada lagi bagian baginya. Sama dengan ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis tentang niat ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian dikatakan bahwasanya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika Rasulullah hijrah, ada yang ikut hijrah, akan tetapi bukan karena Allah. Dia hanya ingin dunia yang dikejarnya. Dan ada juga yang ingin hijrah karena ada wanita yang ikut hijrah di situ dan dia ingin menikahinya. Maka fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Dia berhijrah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu urusan dunia. Jadi sama dengan ini, syahid mengerjakan salat hanya ingin dipuji, maka di dunia dia dapatkan, oh ini orangnya rajin salat, terkenal soleh. Akan tetapi hanya ingin dipuji, maka dia bagiannya hanya untuk di dunia saja. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Dan ketika tujuannya betul-betul karena akhirat, karena Allah, maka dia pun akan mendapatkan hal itu di akhirat nanti. Begitupun di ayat lain dijelaskan, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Bahkan kalau dia ingin mendapatkan akhirat, dia ditambahkan nazid lahu fi harthi. Ditambahkan oleh Allah, bukan cuma akhirat, bahkan dunia pun ikut. Ketika kita mengejar beribadah karena Allah, tidak ada tujuan-tujuan embel-embel dunia, ingin betul-betul syahid, maka bukan hanya mendapatkan nanti balasan di akhirat, tapi mendapatkan pula kebahagiaan di akhirat. Sudah diberikan panjarnya di dunia ini, ya, kebahagiaan di dunia ini karena betul-betul beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat nanti kalau tujuannya hanya karena dunia ini. Jadi tatkala kita melihat ada orang-orang yang di dunia ini diberikan keseluruhan semuanya, dikasih memang di dunia. Nah,
dikasih memang di dunia. Bahkan orang yang tidak beribadah pun dikasih memang di dunia. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lalai dari mengingat, bahkan lalai dari mengingat, kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Mereka dibukakan pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu, dan ketika mereka menikmati kesenangan tersebut, bima utu, terhadap apa yang aku berikan, akhadnahum baghtah, maka tiba-tiba mereka disiksa. Nah, kalau orang ini orang tidak taat, kemudian dapat selalu rezeki kehidupan yang melimpah, maka bisa jadi itu adalah namanya istidraj. Dikasih memang oleh Allah kebaikan, dan tiba-tiba akhadnahum baghtatan, tiba-tiba nanti asap di ujung-ujung kehidupannya, fa idzahum mublisun, maka mereka tiba-tiba dia terdiam putus asa karena azab yang tiba-tiba tersebut di ujung hidupnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya adanya ajal ya dalam kehidupan kita, dan ajal ini datang tidak disangka-sangka ya. Tidak ada yang mengetahuinya, La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu mengundurkannya dan memajukannya. Oleh karena itu orang tidak ada yang tahu apakah itu yang lebih tua dahulu kemudian yang lebih muda, karena ini juga tidak jadi syarat yang tua, karena sekarang banyak yang mati umpamanya tabrakan atau kecelakaan dan lain-lain sebagainya ya. Intinya kematian tidak ada yang tahu. Oleh karena itu bagaimana kita menghadapi kematian ini dengan betul-betul memperbanyak ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan menunda-nunda, nanti ya umur begini baru taubat kan. Siapa tahu pas bilang begitu besoknya sudah meninggal. Nah, ini tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kita menghadapi dengan memperbanyak amal ibadah. Kemudian bagaimana kita mengikhlaskan niat kita beribadah betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini mendekati bulan haji, nanti ada ibadah haji. Ini kadang juga di daerah kita banyak yang menjadikan haji ini sebagai popularitas. Ingin karena kalau umpamanya bawa pengantin kita aja di depan umpamanya. Tujuannya seperti itu bahaya. Ini perlu diperbaiki niat kita. Beribadah apapun itu, termasuk ibadah haji yang banyak menjadi statusnya di masyarakat itu lebih terangkat ketika haji. Ini diperbaiki niat kita. Bahwasanya kita melaksanakan ibadah haji betul-betul karena Allah ya. Melaksanakan ibadah rukun Islam kita yang terakhir itu karena betul-betul sudah mampu dan betul-betul ingin melaksanakan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada embel-embel karena status sosial di lingkungan kita ketika melaksanakan haji itu semakin meningkat. Nah, saya kira seperti itu, perbaiki niat dan menyambut kematian dengan beramal sebanyak-banyaknya. Sekian pertemuan kita pada subuh hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.